Alhamdulillah kita dipertemukan dalam kegiatan daring kali ini untuk anak-anakku siswi baru kelas 7 MTS Perguruan Mu'allimah Jukir. Kita akan belajar tentang masalah Thaharah. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ibu Nur Khofifah. Untuk kelas 7 saya memegang pelajaran fikih kurikulum. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita baca doa bersama-sama. Mudah-mudahan materi fikih yang akan kita pelajari bersama-sama bisa bermanfaat bagi kita dan bisa diamalkan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk pertemuan kita yang pertama ini, kita akan bahas tentang masalah Thaharah atau bersuci. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak bersama-sama uraian yang akan kami sampaikan pada anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan pertama, kelas 7 siswi Madrasah Tsanawiyah Perguruan Mu'allimat yang kami banggakan, kita akan bahas tentang Thaharah. Diawali dari pengertian Thaharah. Thaharah menurut bahasa adalah bersih atau suci. Adapun secara istilah, Thaharah artinya mensucikan dan membersihkan badan, pakaian dan tempat, serta benda-benda lain dari najis dan hadas dengan alat-alat tertentu yang telah ditetapkan oleh agama Islam, sehingga apabila seseorang mengerjakan ibadah tersebut menjadi sah. Nah, adapun dalil yang mewajibkan untuk kita selalu berthaharah atau bersuci antara lain terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Bersuci ada dua macam, bersuci secara lahiriah dan bersuci secara batiniah. Apa itu bersuci secara lahiriah dan batiniah? Bersuci secara lahiriah meliputi kegiatan bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Bersuci dari najis adalah berusaha untuk membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada badan, tempat atau barang yang terdapat najis atau kotoran. Adapun cara membersihkannya disesuaikan dengan bentuk atau jenis kotoran yang akan dihilangkan. Sedangkan bersuci dari hadas adalah menghilangkan atau membersihkan hadas dengan cara berwudu atau mandi. Adapun cara membersihkannya disesuaikan dengan jenis hadas yang akan dibersihkannya. Kemudian bersuci secara batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti syirik, takabur, dan riya. Cara membersihkannya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan tercela tersebut serta menggantinya dengan perbuatan terpuji. Ketentuan Thaharah yang kedua, yakni macam-macam alat Thaharah. Alat-alat yang bisa digunakan dalam Thaharah meliputi dua macam. Yang pertama, benda padat, yang kedua, benda cair. Padat atau benda selain air yang digunakan untuk bersuci antara lain bisa memakai batu, kertas, daun, kayu, dan tisu kering
dan benda kesat lainnya. Semua benda tersebut harus dalam keadaan bersih dan tidak terpakai. Islam melarang benda tersebut selama masih dipakai, misalnya buku yang masih digunakan. Kemudian benda cair yang boleh digunakan untuk bersuci adalah air. Tetapi air ada yang dapat digunakan, ada juga yang tidak dapat digunakan. Nah, air yang dapat digunakan ini seperti air mutlak. Air mutlak itu air yang tidak tercampur apapun dari najis, misalnya air sumur, air laut, air mata air sungai, dan air salju. Selanjutnya, macam-macam air. Macam-macam air dilihat dari segi hukumnya dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, air mutlak. Air yang suci dan mensucikan. Tadi sudah dijelaskan ada 7 macam air. Yang kedua, air musyammas. Air musyammas itu adalah air yang dipanaskan di terik matahari di tempat yang berkarat. Nah, air musyammas ini hukumnya makruh digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, air tohir ghairu mutahhir, artinya air yang suci tetapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Antara lain air yang tercampur benda suci lainnya seperti air teh, kopi, susu, dan lain-lain. Kemudian air suci tapi tidak bisa mensucikan yang lain, itu air yang terdapat dalam buah-buahan seperti air kelapa, air jeruk. Yang ketiga, air mustakmal. Jadi air sedikit yang telah digunakan untuk bersuci. Nah, 3 hal itu termasuk air yang suci, tetapi apabila dibuat untuk mensucikan benda lain maka tidak boleh. Yang keempat, air mutanajis. Air mutanajis ini air sedikit yang kurang dari 2 kulah dan tercampur benda najis. Atau bisa jadi airnya banyak tetapi sudah berubah warna, bau, dan rasanya karena tercampur barang najis. Selanjutnya, macam-macam najis dan tata cara toharohnya. Najis itu dibagi menjadi 3. Najis mughaladhah, najis mukhaffafah, dan najis mutawassithah. Najis mughaladhah itu najis berat, adalah suatu materi kenajisannya ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah najis yang berasal dari anjing dan babi. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan terlebih dahulu wujud benda tersebut, lalu disiram dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah yang suci. Kemudian najis mukhaffafah, ini kategori najisnya ringan, yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain ASI. Nah, untuk najis mukhaffafah ini, cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis. Najis mutawassithah. Najis mutawassithah atau najis sedang adalah semua najis yang tidak termasuk 2 macam najis di atas yang sudah dijelaskan tadi, yakni bukan termasuk najis mughaladhah dan bukan termasuk najis mukhaffafah. Najis ini berupa nanah, bangkai binatang, muntah, arak, darah, dan kotoran hewan. Najis mutawassithah dibagi menjadi 2, yaitu pertama, najis mutawassithah hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya, tetapi tidak ada bau, rasa, maupun wujudnya. Nah, cara mensucikannya cukup disiram air di atasnya. Yang kedua, mutawassithah ainiyah adalah najis yang masih ada wujud, bau, ataupun rasanya. Jadi cara mensucikannya adalah dibasuh sampai hilang bau, rasa, ataupun wujudnya. Selanjutnya, macam-macam hadas dan cara toharohnya.
Hadas dibedakan menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci bagi seseorang yang cara mensucikannya dengan cara berwudu atau tayamum. Kemudian hadas besar adalah keadaan tidak suci bagi seseorang yang cara mensucikannya dengan mandi atau tayamum. Pembahasan singkat masalah toharoh pertemuan pertama pada kali ini untuk pemahaman anak-anak tentang materi pertama yang sudah saya sampaikan tadi. Anak-anak saya suruh untuk menjawab pertanyaan, ditulis di buku, insya Allah nanti akan kita bahas bersama pada pertemuan tatap muka. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian toharoh dan tuliskan dalil tentang perintah toharoh. Yang kedua, sebutkan alat-alat yang digunakan untuk toharoh. 3. Sebutkan 4 macam air dilihat dari segi hukumnya. 4. Jelaskan macam-macam najis dan cara mensucikannya. 5. Jelaskan macam-macam hadas dan cara mensucikannya. Demikian uraian singkat tentang bab toharoh. Kurang lebihnya ataupun ada kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan nantinya bisa dipraktekkan dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.